Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sobang, dan yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah pada hadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan sampai kita semua sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan membacakan susunan acara untuk acara berbagi kepala SMP Negeri 1 Sobang. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif, yang insya Allah hari ini ada 3 JKP. Yang pertama Bapak Jazuli, yang kedua saya pribadi, dan yang ketiga Pak Yayan Indriana. Dan untuk acara yang terakhir yaitu doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka 1 Sobang kepada yang terhormat Bapak Kepala, waktu dan tempat beserta guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak CGP yang saya hormati, Bapak Ibu guru, peserta berbagi pemahaman dan pengalaman yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, yang juga yang saya hormati. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan dari bapak-bapak CGP. Salawat beserta salam tidaklah lupa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan terserah pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang perlu kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada bapak-bapak CGP yang telah mengundang kita semuanya pada acara ini, di mana ini adalah salah satu bentuk kita selalu berbagi dalam ilmu suatu keharusan, sebagaimana selalu kita tekankan, saya tekankan di setiap pertemuan, jangan merasa sudah aman dan nyaman. Kita harus punya long life education, belajar sepanjang hayat. Nah, pada kesempatan inilah mungkin nanti diantaranya ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita serap ilmunya, dan juga kita bisa memberikan sumbang saran tentang penerapan budaya
budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Budaya positif ini adalah salah satu visi dari sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudaya, berwawasan global, berintak, berakhlak mulia, dan profil pelajar Pancasila. Apa ya Bapak Ibu ya? Visi enggak kalah sama kepala sekolah. Nah, salah satu visi kita di sana adalah berbudaya. Berbudaya di sini tentunya apa saja yang nanti kita diskusikan sehingga kita nanti berbagi pengalaman, berbagi informasi penerapan budaya positif. Berbudaya positif harapannya juga tidak pada siswa, tetapi juga pada kita semuanya sebagai guru. Ya, budaya positif diantaranya budaya positif, ya, ucap salam, membuang sampah pada tempatnya, apalagi cium tangan dan sebagainya. Itu salah satu budaya positif. Budaya positif. Ada lagunya loh Bapak Ibu. Mau lagunya Bu Cici, Bu Haji, Bu Vin? Boleh? Siap. Jadi ada lagunya. Kemarin kita ajarkan lagu budaya positif Pak ya, Pak Doli ya, di penguatan. Masih ingat lagu Pramuka, kalau kau suka hati tepuk tangan? Benar, bisa. Cuma kita ganti syairnya ya, kita ganti syair. Konsentrasi dimulai, tidak konsen, tidak konsentrasi panjang telinga, tidak konsen aja Pak Budi. Konsentrasi, tidak konsen, tidak konsentrasi. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita konsen ya bagus ya. Assalam, minta maaf, kalau perlu bantuan minta kalau dapat hadiah ucapkan terima kasih, kalau ketemu guru oke, itu ya, itu perilaku positif. Jadi anak dan konsentrasi dimulai, tidak konsen, tidak berprestasi. Ya, kita lanjutkan dengan menyanyikan sebuah lagu budaya positif. Mulai. Kalau berbuat minta maaf, kalau perlu bantuan minta tolong, kalau dapat hadiah ucapkan terima kasih, kalau ketemu guru sekali lagi salam, kalau minta maaf, kalau perlu bantuan minta tolong, kalau dapat hadiah ucapkan terima kasih, kalau ketemu guru ucap salam. Terima kasih, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Subang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hewan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Subang, yang semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita dalam rangka membimbing peserta didik
sesuai dengan harapan tercapainya profil pelajar Pancasila. Baik, sebelumnya mungkin saya harus mohon maaf karena mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain, namun di sini ada sebuah program kegiatan yang mana kami peserta CPP ini harus melaksanakan kegiatan berbagi atau diseminasi atau pengibasan terhadap rekan guru lain kaitan dengan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Kemudian sebelum ke budaya positifnya, kita akan masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pada pembelajaran paradigma baru itu salah satunya penguatan karakter dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, untuk mencapai itu kita perlu juga menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, di sini pada bagian budaya positif itu ada beberapa indikator ataupun elemen yang mungkin menunjang kepada terlaksananya budaya positif di sekolah. Di sini ada 6 pembahasan, nanti kami akan berbagi untuk menyampaikan ini. Jadi saya pada bagian disiplin positif. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu kaitan dengan disiplin? Peraturan. Positif. Peraturan. Aturan, tata tertib, apalagi Kebiasaan. kebiasaan. Nah, itu bagian dari disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukum. Justru itu adalah alternatif terakhir kalau bisa tidak dilakukan. Kenapa? Karena dengan adanya hukuman kadang-kadang ada efek negatif yang terjadi hubungan antara guru dan siswa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, pendisiplinan. Nah, ini ungkapan dari Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, dan dari itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang mana maksudnya yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, siswa kita itu, murid kita itu memiliki disiplin diri yang muncul dalam diri mereka. Nah, ketika itu tidak muncul, maka yang akan terjadi adalah kontrol dari orang lain. Jadi ada pendisiplinan dari orang lain, sehingga disiplin yang muncul adalah eksternal, jadi bukan dalam diri siswa kita. Selanjutnya, miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Karena kita menganggap dengan kita melakukan, misalkan guru bisa mengontrol murid, pada dasarnya mungkin tampaknya mereka sendiri yang mendapat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Efektif dan bermanfaat. Mungkin pada saat itu akan efektif, tapi dalam kurun waktu tertentu akan ada kejenuhan pada siswa sehingga dia berontak kayak gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan melemahkan karakter. Pada kenyataannya justru sebaliknya, itu akan merasa gagal pada diri siswa, jadi menjadi pribadi yang gagal. Kemudian pada dasarnya
Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kayak gitu. Mungkin di depan kita tampak gitu mereka itu mengikuti apa yang kita arahkan. Namun di belakang kan kita tidak tahu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini kaitan dengan teori kontrol. Jadi diharapkan ke depannya kita selaku pendidik, selaku guru bisa mengubah stimulus respon ke arah teori kontrol. Karena biasanya kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda dan sebagainya. Jadi ini merupakan dari harapan semoga kita menempatkan diri posisi kita menggunakan teori kontrol. Kaitan dengan mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita hanya berusaha untuk memahami. Kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan mereka. Pandangan kita dengan mereka tidak bisa. Kebajikan universal. Ini masih bagian dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang belum disepakati berarti belum universal begitu. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Begitu. Ada yang ditanyakan? Masalahnya pada boyo. Ternyata sudah dilupakan semuanya. Nesa. Semangat dong. Kayak gitu. Ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita kaitan dengan budaya positif. Teori motivasi. Di sini meminta Bapak Ibu untuk bertanya pada diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Berangkat ke sekolah, tugas memenuhi panggilan tugas selaku pendidik. Niatan kita ke sekolah ngapain sih? Motivasinya apa sih? Sama kita juga bertanya pada diri kita, motivasi kita itu apa? Jadi kan kembali lagi pada motivasi kita. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Glosser. Ini tahunnya saya tidak menuliskan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan siswa itu datang ke sekolah, atau kita jauh sama ibu, kita lo. Jadi anak itu ketika melakukan sesuatu, apakah karena motivasi intrinsik atau karena ada ketidaknyamanan atau ada sanksi terhadap dirinya. Tidak nyaman. Misal datang ke sekolah jam 7 ke kuburan, gitu kan, bukan ke kelas atau ke sekolah, jarak. Ya, itu judulnya apa? Kita harus tahu, harus ada komunikasi antara kita dengan siswa. Ketika anak itu melakukan sesuatu, perlu yang namanya komunikasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Juli, saya ya datang ke sekolah, ayeuna kaburangan bae kunaon eueun ngalem. Misal, bagaimana dengan siswa?
Apakah mereka itu melakukan misalkan melaksanakan kegiatan gotong royong atau apalah kegiatannya, dia paling rajin? Apa yang dia harapkan? Apakah karena motivasi intrinsiknya atau ada hal lain? Kayak gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri murid-murid kita, supaya kegiatan ataupun program-program sekolah itu bisa diikuti tanpa ada paksaan atau keterpaksaan seperti itu. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Itu hukuman. Lalu konsekuensi itu akibat, hasil atau dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Apa bedanya? Selanjutnya kaitan dengan penghargaan. Apa penghargaannya? Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab misal, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Secara tidak langsung ketika kita memberikan hadiah, maka kita menganggap mereka ketika tidak ada hadiah mereka tidak bisa apa-apa. Itu asumsi yang muncul, sehingga diperlukan yang namanya hadiah atau imbalan untuk kegiatan suatu kegiatan atau suatu perbuatan. Penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut pakar. Saya hanya baca. Jadi nggak ada beda antara penghargaan di sini. Pakar ini berpandangan bahwa hak penghargaan atau imbalan itu tidak ada bedanya dengan hukuman. Sama-sama memberikan efek yang negatif untuk pembelajaran. Kemudian menurut Koham, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi pembelajaran itu merupakan penghargaan yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi semisal ada sebuah perbuatan. Nah, pembelajaran dari kegiatan itu sudah merupakan penghargaan. Selanjutnya, boleh nanya dulu Pak? boleh. Mau nanya dua. Oh, dua. Tapi tadi dari tiga motivasi siswa yang tiga motivasi itu, contohnya yang tadi sudah apakah motivasi itu ada kaitannya dengan kedisiplinan anak? Karena anak kadang-kadang disiplinnya itu ya bisa kita lihat sendiri lah. Apakah kaitan itu bisa berhubungan antara motivasi dengan kedisiplinan anak? Ketika anak termotivasi untuk belajar ke sekolah, maka anak disiplin. Ketika anak tidak termotivasi, maka anak tidak disiplin. Menurut Bapak, apakah itu ada kaitannya atau tidak? Yang kedua, penghargaan tadi. Misalnya anak dapat nilai bagus atau dapat menjawab pertanyaan dari guru. Apakah ketika kita memberikan reward berupa barang ke anak, apakah itu buat suatu penyogokan atau tidak menurut Bapak? Dan apakah itu efeknya ke jangka panjang ke anaknya akan baik atau buruk? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa membantu kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, ya, kaitan dengan tiga motivasi ini, adakah kaitannya dengan disiplin? Banget. Kita bisa melihat mereka itu melakukan sesuatu atau disiplinnya itu karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, motivasinya apa sih? Dia itu misalkan datang awal, itu kan masuk ke disiplin, datang awal ke sekolah. Apakah karena takut dihukum?
ataukah memang ada unsur intrinsik dalam dirinya bahwa saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri? Adakah kaitannya? Kalau saya menjawab secara langsung, banget. Kenapa banget? Karena setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, ada motivasi. Nah, tinggal hubungan itu atau kaitannya itu atau motivasinya apa yang ada pada diri anak sehingga dia melakukan disiplin itu, perbuatan itu. Misalkan datang awal, kemudian belajar dengan tekun, kemudian buang sampah pada tempatnya dan sebagainya dari nilai-nilai kebajikan atau perilaku positif tersebut. Yang kedua, ada beberapa hal yang membuat orang tersebut justru tidak kreatif lagi. Karena tujuannya itu hanya kepada penghargaannya. Judulnya boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu. Nih, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek mungkin mereka bisa. Penghargaan itu bermakna, namun pada jangka panjang efeknya itu jadi negatif. Merupakan suatu motivasi ke anak untuk meningkatkan gaya belajar supaya depannya dia lebih aktif. Karena saya pernah nonton di video di PNN bahwa reward itu dibolehkan, atau tadi mungkin di jangka pendek dan jangka panjangnya itu dibolehkan selama itu akan memotivasi anak. Nah, menurut bapak-bapak di depan ini, apakah motivasi apa yang kira-kira, reward apa yang kira-kira menurut bapak baik untuk jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diberikan ke anak supaya tidak mematikan motivasi anak dalam belajar? Terima kasih. Penghargaan itu bukan hal terlarang sebetulnya, cuma jangan terlalu sering karena efek negatifnya juga ada kayak gitu. Kalau benda yang diberikan bentuknya seperti apa, ya setidaknya yang mendidik kayak gitu. Karena biasanya kasih permen kayak gitu kan, boleh, tapi jangan terlalu sering, karena terlalu sering itu akan menjadikan kebiasaan. Sehingga ketika mereka melakukannya itu bukan lagi berdasarkan hadiah atau penghargaan. Jadi yang kita harapkan disiplin itu ataupun karakter itu muncul dalam diri mereka, bukan karena eksternal. Karena kalau eksternal seperti yang tadi disampaikan oleh diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ketika disiplin diri yang muncul dalam diri mereka dalam arti intrinsik ya, ketika munculnya intrinsik itu akan memberikan disiplin positif yang baik. Namun ketika tidak ada atau tidak muncul dalam diri mereka, maka yang ada adalah kontrol dari orang lain. Seperti apa? Butuh yang penghargaan. Nah, budaya positif itu menginginkan kita mengarahkan anak itu muncul disiplin mereka. Nah, ini bukan perkara mudah. 1-2 hari mungkin bisa, tapi insya Allah kalau kita bersama-sama menerapkan ini, mungkin akan ada efek yang lebih besar kayak gitu. Cuma kan kembali lagi kepada 3 teori motivasi tadi. Motivasi kita itu apa? Kayak gitu. Jadi bukan murid saja, kita juga sama ada motivasi kayak gitu. Sebenarnya untuk reward itu baik atau tidak? Mungkin walaupun misalnya kita pekan ini kasih, pekan besoknya tidak, itu apa bisa terjadi ketergantungan. Ketika ada reward mungkin siswa motivasinya baik, ketika tidak ada semangat ayo gitu. Nah, maksudnya reward itu baik atau tidak, terus berupa apa gitu? Kalau berupa barang atau ucapan dan sebagainya, itu penjelasannya itu. Kalau di tahap awal pemberian penghargaan itu baik, tapi tadi itu ketika keseringan itu yang menjadi efek negatif, Bapak. Kalau jangan
mungkin hanya menanggapi beberapa. Yang pertama terkait dengan tiga motivasi. Ya. Kita sadari bahwa hampir semua siswa itu pasti melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Jadi sadari pasti itu kebanyakan kita karena takut hukum maka mereka masuk dan sebagainya. Sangat jarang sekali siswa kita itu misalkan muncul karena fisiknya, karena ingin menunjukkan bahwa saya itu pasti mampu. Pasti karena kalau tidak karena misalnya tadi itu apa hukuman itu karena imbalan dan sebagainya. Mungkin di sini yang pertama yang perlu kita pikirkan ke depannya adalah bagaimana langkah kita ke depan untuk memotivasi murid gitu kan, supaya mewujudkan atau terwujudnya budaya positif di sekolah. Apakah nanti kita membuat program tertentu ataukah misalnya kita membuat seperti yang mungkin yang ada beberapa diterapkan bahwa salah satu budaya positif itu bisa diterapkan dengan salah satunya adalah keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, apakah di kita itu semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Nah, apakah misalkan guru-guru di kita juga misalkan paham bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, itu makanya perlu adanya sosialisasi ataupun adanya kita mungkin di kegiatan berikutnya di Kopel itu membahas bagaimana cara memunculkan disiplin positif di sekolah. Karena saya yakin bukan hanya siswa, guru juga mungkin secara secara besar mungkin melakukan sesuatu tindakan itu motivasinya adalah karena satu mungkin karena takut hukuman atau malu dan sebagainya, karena ada aturan di sekolah. Yang kedua mungkin karena adanya penghargaan, baik itu dari rekan guru maupun dari bapak kepala sekolah gitu kan. Oh si Alma misalkan bagus karena aktif dan sebagainya. Masih jarang mungkin di kita itu yang misalkan saya sendiri pun sama, ketika melakukan sesuatu itu apakah hadir tempat waktu muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin tugas kita itu adalah bagaimana memunculkan dari dalam diri kita itu bahwa kita melakukan itu karena kita sadar gitu kan, ingin menunjukkan jati diri kita itu seperti apa gitu kan ke murid maupun ke rekan yang lain. Kemudian menanggapi tentang hadiah, ya mungkin sudah tadi secara teori mungkin Pak Julu sampaikan, mungkin bagi kita juga pasti ada pandangan-pandangan. Oh selama ini kalau siswa ini diberi hadiah pasti ramai, pasti semangat gitu kan. Tadi Pak Juli menyampaikan efek jangka panjangnya yang kurang baik atau negatif. Untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas mungkin tadi kata Pak Juli jangan sering-sering, maka salah satu tahapannya atau kegiatannya bisa kalau di kelas cukup dengan memberikan tepuk tangan. Ya tepuk tangan buat si A. Nah seperti itu mungkin sudah memberikan penghargaan yang efeknya tidak menuntut misalkan hadiah dan sebagainya. Tadi dikatakan bahwa perlu ada hadiah. Nah itu mungkin seperti pada kegiatan misalkan perlombaan. Itu harus ada hadiah, tidak cukup dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena itu sistemnya grup, kelompok atau kelas. Mereka akan bahagia kalau misalkan dapat hadiah, apalagi ada piagamnya, bisa ditempel di kelas. Nah ini loh kelas kita, ini loh kita mampu gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau dalam hal kecil pembelajaran, pemberian hadiah ini yang mungkin sering kita lakukan oleh pada saat mengajar itu dengan memberikan tepuk tangan dan memberikan pujian dan sebagainya. Kalau menurut saya itu sudah cukup. Kalau untuk di kelas ya, tepuk tangan buat si A, tepuk tangan buat kelompok 1 dan sebagainya, itu mereka sudah merasa bangga gitu kan. Mereka merasa bangga karena mereka diberikan apresiasi lah gitu oleh teman-temannya dan oleh gurunya. Nah mungkin itu saja Pak Jul. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Pak Suman. Izin Pak Juli, bapak-bapak ibu yang lain, ini kita sharing aja ya. Terkait dengan pemberian hadiah, tentu tidak terlepas dari rasa keadilan. Rasa keadilan yang kita berikan pada saat kita memberikan hadiah. Nah, gimana caranya? Kita sharing aja di sini. Pada saat kita memberikan hadiah, antara prestasi ataupun motivasi yang ada di siswa supaya adil. Di situ Pak Juli, kita harus mencari jalan keluarnya. Khawatir dengan adanya
hadiah tapi tidak adil juga nanti justru imbasnya juga akan membunuh motivasi itu sendiri di diri siswa. Nah, itu gimana itu sebaiknya untuk motivasi atau hadiah yang berkeadilan gitu. Karena judulnya sharing, mungkin di sini yang pertama, di sini yang disampaikan oleh Kohan itu tidak ada yang penghargaan itu justru kebanyakan ketika kita memberikan hadiah kepada peringkat pertama misalnya, peringkat pertama dengan kategori A atau gimana, itu akan memunculkan rasa iri. Justru itu akan memberikan efek penghargaan sebagai menghukum. Kenapa menghukum? Karena yang tidak dapat ini merasa tidak dianggap, terdolimi, kayak gitu. Salah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita disarankan melakukan restitusi. Karena di restitusi ini kita bukan menyalahkan anak, tapi menggali pemahaman mereka tentang apa yang mereka lakukan, kemudian menggali nilai dalam diri mereka untuk memperbaiki itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kita ajak anak untuk memecahkan masalah mereka, misal kesiangan, masalahnya apa seperti itu, dan seterusnya. Baik, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan kaitan dengan keyakinan kelak, Bapak. Ini akan disampaikan oleh Pak Sohib. Cuma tadi yang disampaikan oleh Pak Sumana bukan hanya untuk murid, Bapak. Ada yang namanya keyakinan sekolah. Itu untuk warga sekolah. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat keyakinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu rekan guru. Masih semangat Bapak Ibu? Masih sampai maghrib ya kita. Baik Bapak Ibu, saya di sini tadi sudah dibahas tentang 6 konsep inti budaya positif di sekolah. Yang salah satunya tadi ada hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Dan untuk yang sekarang saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi prosesnya itu Bapak Ibu, dari peraturan sekolah atau peraturan kelas itu ke dalam kesepakatan kelas yang nantinya ada keyakinan kelas. Di sini dicontohkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda roda roda 2 atau motor. Udah sore ya Bu. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Itu bisa disambungkan dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal, terus yang disepakati lepas dari latar belakang suku, negara, ras maupun agama. Jadi dalam keyakinan kelas ini antara guru dengan siswa membuat satu kesepakatan. Contohnya di peraturan kelas datang lebih
awal. Dengan terus diganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Jadi di keyakinan kelas itu harus ada nilai disiplin, harus ada nilai tanggung jawab, harus ada nilai kolaboratif, sama dengan seperti pada profil pelajar Pancasila. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal atau keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tidak jauh-jauh dari kebiasaan positif yang ada di lingkungan kita. Jadi yang kebiasaannya orang di Subang mungkin beda dengan yang di Jakarta, anaknya juga sama. Jadi tidak mesti harus yang wah, tapi yang disepakati antara guru dengan siswanya. Contoh, memakai seragam sesuai aturan. Itu masuk ke dalam keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas disiplin misalkan. Terus menghargai sesama siswa. Itu masuk ke dalam kelas keyakinan apa? Tentang menghargai sesama. Bapak Ibu, jadi seperti itu. Mungkin nanti Kombel akan dicontohkan bagaimana kita membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersiapkan warga sekolah atau murid atau di kelas tentang surat pendapat mereka. Jadi nanti kita bukan guru yang membuatnya, tapi bersama dengan muridnya. Jadi kata murid, ini Pak, saya bikin peraturan seperti ini. Jadi ketika ada hukuman kayak yang tadi dibahas oleh Pak Juli, jadi mereka yang merasa oh iya saya yang melanggar, nanti akan dibahas oleh Pak Yayan itu di segitiga restitusi. Materi yang selanjutnya ini tentang 5 dasar kebutuhan manusia yang jadi untuk yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan hidup manusia itu yang pertama, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ini lebih ke dalam kebutuhan biologis, ya, yaitu tentang kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendali arah hidup seseorang. Jadi kita semua perlu kebebasan, tidak dikekang oleh siapapun. Itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Contohnya hiburan, kalau bapak-bapak mungkin mancing. Salah satu kebutuhan dasar manusia. Sama, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, pengen punya istri saya baru alhamdulillah punya istri baru ada pemuasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri, meliputi keinginan dianggap berharga, yaitu normal ya Bapak Ibu kalau ingin dihargai. Terus bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kita diakui, dihormati, dan meliputi self-esteem dan berkeinginan untuk meninggalkan. Sudah ya, itu yang terakhir. Oh ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang,
hak dan apa saja di situ, karena tadi juga ada kepentingan harus dapat karena kita sudah lelah. Mungkin dari saya kedua sekian akan disambung oleh Pak Yayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya. Walaupun sudah sore hari ini, waktu juga jam 2.23, saya harapkan untuk tetap semangat karena ada beberapa materi lagi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol, jangan salah menyebutkan ya, 5 posisi kontrol, dan yang kedua adalah 3 segitiga restitusi. Kita tinggal lihat aja. Oke, 5 posisi kontrol. Dia masuk dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apa kontrol di sini? Menurut Diana Gosa dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita tinjau lebih dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun non fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ya untuk kata-katanya, yang pertama adalah patuhi aturan saya atau awas. Ini ya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang selanjutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, cara guru tersebut. Penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya sambil merokok biasanya seperti itu, terus dan jari-jarinya menunjuk dan menghardik. Itu adalah posisi penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya di sini ada lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu ya. Pembuat perasaan murid dinilai, guru berkata seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya ya. Biasanya itu jadi menendang. Kalau di guru sebagai posisi penghukum, muridnya akhirnya menjadi pendendam seperti itu. Nah, di sini ada Pak, sebanyak Pak, 5 Pak. Baru 1 ya. Baru 1 Pak. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Itu ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Selanjutnya, membuat merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Ya. Biasanya ibu-ibu ini seperti itu. Dan masih baru membuat merasa bersalah.
udah ininya ya, ini ada presentasi langsung ya. Itu yang ketiga adalah posisi teman. Itu Pak, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman yang membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, guru yang lain tidak, ya seperti itu. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, pada salah satu guru yang dianggap sebagai pemandu. Ini menurut nadanya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyuman jenaka. Itu untuk sebagai posisi teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lanjutnya, nah, seorang pemantau juga sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi dia akan menggunakan stiker catatan, daftar cek dan lainnya. Posisi pemantau juga sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu adalah posisi yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Yang terakhir ya Bu. Terakhir untuk yang posisi kontrol. Oke, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsumsi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari dua posisi kantor tersebut, yang kira-kira yang sudah ibu laksanakan itu atau bapak ibu laksanakan itu, yang mana kira-kira itu? Sebagai teman, ada mungkin juga yang sebagai pemotret ya Pak ya, Bapak Ibu juga, ada juga mungkin yang sebagai pemantau. Yang paling baik di dalam 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer Bapak Ibu, karena di sini sudah ada terlibat ada posisi pemantaunya dan posisi temannya. Jadi 5 posisi itu ada di manajer tersebut yang paling baik. Itu untuk penjelasan singkat terkait 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah 3 segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stability identity. Yang kedua, validasi atau tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau si begini. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mungkin tentang teori restitusi. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, identitas tindakan yang salah.
Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang di perspektif identitas, biasanya setiap orang pasti kamu bukan satu-satunya dan yang lainnya. Terus yang kedua, di dalam perioditas tindakan yang salah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu punya alasan apa dalam hal itu? Yang ketiga mengenai keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan yang terakhir, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang yang pertama adalah 5 kasus kontrol, yang kedua adalah 3 segitiga atas diskusi. Yang mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap deh. Oke. Mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Oke, seperti yang kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siap? Siap. Sebelum itu, Bapak akan bagikan kertas ini, kalian nanti membuat peraturan, masing-masing membuat satu peraturan, nanti ditempel oleh kalian di sini. Siap ya? Oke. Satu orang satu boleh langsung aja diisi, nanti langsung ditempel di depan. Nanti dari peraturan itu kita akan membuat kesepakatan kelas. Tahu kan peraturan? Tahu. So, ditulis peraturannya, nanti langsung tempel di sini untuk peraturan kelas. Nanti setelah itu kita akan membuat kesepakatannya. Langsung paus. Kalau ini paus. Sok yang lain dipasang. Kelompokkan udah semuanya ini. Oke, kita kelompokkan. Yang ini bawa sampah ini beda. Ini masih buang sampah. Mana sampah lagi? Ini buang sampah. Banyak sampah ya. Dilarang ini ngebut. Kita ambil
sekolah harus tepat waktu. Ini satu jam pelajaran. Ini tiba. Tidak boleh telat. Harus tepat waktu. Pakailah sepatu. Jangan ngobrol di kelas. Coba ini. Orang disiplin sekali tuh Pak. Oke, cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, tuh. Apa? Jagalah ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas supaya kelasnya nyaman dan aman. Ini pakailah sepatu dalam kelas. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berseragam lengkap. Maka kalimatnya seperti apa? Kalimatnya seperti apa? Gunakan seragam yang telah ditentukan. Gunakan seragam yang telah ditentukan. Yang keempat, jangan ngobrol di dalam kelas. Dilarang berisik. Kan ada dilarangnya. Tidak apa? Kalau dilarang ngobrol, kalimatnya jadi gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, gunakan seragam yang telah ditentukan. Kemudian datang tepat waktu. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Nah, dari nilai kesepakatan ini kita akan membuat keyakinan kelasnya. Oke? Buang sampah pada tempatnya. Ini masuk ke nilai yang mana? Mandiri, bertanggung jawab, atau apa? Bertanggung jawab. Keyakinan yang pertama kita bertanggung jawab. Menjaga ketertiban kelas. Ini maksudnya apa? Toleransi, tanggung jawab, atau mandiri, atau yang lain? Menghargai orang lain. Hah? Apa maksudnya? Menghargai orang lain? Atau apa? Nih, menjaga ketertiban kelas. Misalkan ada yang belajar, terus ada yang ribut, itu menghargai orang nggak? Enggak. Berarti itu apa? Oke. Nilai kedua, keyakinan kedua adalah menghargai, saling menghargai, menghargai orang lain, atau menjaga barang milik orang lain bisa. Ya. Gunakan seragam yang telah ditentukan. Apa itu? Jadi kalau kamu sudah menggunakan seragam sesuai ketentuan, berarti kamu sudah melakukan apa? Mandiri, tanggung jawab, atau apa? Nilainya? Nilainya? Mandiri atau apa? Mandiri. Bertanggung jawab dan tinggal mandirinya berarti.
Berbicara dengan sopan. Sama ini juga menghargai orang lain. Oke, sampai di sini. Dari 4 keyakinan ini, apakah ada yang ditanyakan atau menambahkan atau bagaimana? Nggak ada. Nggak. Sok yang lain menyusul untuk ikut menandatangani. Pakai pulpen hitam juga nggak apa-apa. Selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Silvi. Sok duduk. Duduk senyaman-nyamannya. Silvi, Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu tadi tidak mengerjakan tiket ya? Ya Pak. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Silvi hari ini tidak tiket pasti punya alasan. Iya Pak, tadi saya sarapan dulu di kantin karena belum sarapan di rumah. Oh begitu. Jadi Silvi setelah sampai di sekolah langsung sarapan di kantin. Tapi Silvi tidak terlambat datang ke sekolah kan? Iya Pak, tidak. Oke. Walaupun Silvi tidak tiket, Silvi sudah melakukan hal baik karena tidak datang terlambat ke sekolah. Namun karena tidak tiket, Silvi sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Silvi langgar? Tanggung jawab Pak. Kira-kira keyakinan tanggung jawab itu penting tidak untuk Silvi? Penting Pak, karena akan membuat saya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Kalau sudah tahu, apa yang akan Silvi lakukan ke depannya? Saya akan melaksanakan piket dulu sebelum melakukan hal yang lain, atau saya akan usahakan untuk sarapan dulu di rumah Pak. Bagus. Kira-kira Silvi ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk terhadap tugas yang diberikan baik di sekolah maupun di rumah Pak. Ya, bagus. Kalau sudah tahu apa yang akan Silvi lakukan ke depannya, sekarang Silvi boleh masuk ke kelas tadi ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.